Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar. Dan salah satunya adalah belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 pelajaran ke-11 semester 2 yaitu zikir dan doa setelah sholat. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Allah memerintahkan agar kita memperbanyak berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa baik ketika berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring dimanapun kita berada. Berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membentengi diri kita dari godaan setan. Zikir dan berdoa itu juga dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun kita berada. Pembahasan yang pertama yaitu arti zikir dan doa setelah sholat. 1. Arti zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41. Dengarkan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Anak-anak, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang, tentram dan damai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Anak-anak, pembahasan yang kedua adalah arti doa. Doa artinya memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dijelaskan lagi dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Anak-anak, bagi orang yang beriman, yang ingin mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, harus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu bacaan zikir dan doa setelah sholat. Yang pertama, bacaan zikir setelah sholat, yaitu dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Anak-anak, ada bacaan yang lebih panjang dari istighfar ini. Bisa dilanjutkan. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Atau astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa masyayikhi wa ahli wa auladi wa zuriyati wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Seperti itu anak-anak. Tapi untuk anak-anak kelas 3 bisa menghafalkan yang sederhana ini. Cukup dengan membaca 3 kali bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki kesejahteraan, dan dari Engkaulah kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah, wahai Tuhanku, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Anak-anak, doa yang ini sangat sederhana. Kalau anak-anak sudah pernah mendapatkan bacaan zikir di TPQ atau di madrasah diniyah atau di tempat ngaji yang lain atau di buku belajar sholat, yang dibaca ya yang sudah dihafalkan itu, yang panjang. Yang ini yang belum bisa. Yang lebih panjang seperti ini anak-anak. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhinal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah membaca itu bisa dilanjutkan dengan membaca kalimat tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah sebanyak 33 kali. Artinya Maha Suci Allah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Yang artinya segala puji bagi Allah. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan takbir anak-anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Yang artinya Allah Maha Besar. Anak-anak, setelah itu bisa dilanjutkan dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca apa anak-anak? Membaca penyempurna zikir seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, dialah yang mempunyai kekuasaan dan segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah sedikit bacaan zikir yang Pak Guru sampaikan, yang ada di materi buku PAI kelas 3. Sebenarnya masih banyak bacaan zikir yang mungkin anak-anak sudah mendapatkannya di sekolah sore, di madrasah, atau di tempat ngaji. Bagi yang belum pernah mendapatkan atau yang belum menghafalkan bacaan zikir, ini cukup untuk dihafalkan dan dipraktekkan ketika anak-anak selesai sholat. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, bacaan doa setelah sholat. Berdoa setelah sholat fardu termasuk doa yang dikabulkan anak-anak. Dikabulkan oleh siapa? Tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berdoalah sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Berikut adalah contoh doa yang dibaca Rasulullah SAW dan doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, doa untuk kedua orang tua. Anak-anak pasti sudah hafal semua ya. Yang pertama, doa untuk kedua orang tua. Dan tentunya doa ini anak-anak sudah hafal semua, karena doa ini cukup mudah untuk dihafalkan. Apalagi anak-anak dari kecil sudah pernah diajari doa kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Tuhanku Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku pada waktu kecil. Jadi di sini adalah intinya anak-anak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri dan untuk orang tua. Yang kedua, doa agar dibimbing ke jalan yang baik. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri dan kecukupan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Yang ketiga, doa agar diberi ilmu bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Kemudian yang keempat, doa kebaikan dunia dan akhirat. Pasti anak-anak sudah hafal dan selalu dibaca ketika anak-anak selesai sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Anak-anakku yang soleh dan solihah, setelah anak-anak mengetahui arti zikir, arti doa, kemudian bacaan ketika zikir, bacaan ketika berdoa setelah sholat, sikap anak-anak adalah setelah anak-anak melaksanakan sholat, anak-anak harus selalu berzikir dan berdoa. Apa anak-anak sikapnya? Ketika anak-anak selesai sholat, jangan lupa anak-anak harus berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca apa? Dengan membaca apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Jadi pesan Pak Guru adalah ini dihafalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak yang sudah belajar zikir dan doa dari guru ngajinya atau dari guru agamanya yang mungkin lebih dari ini, bisa mempraktekkan dengan yang sudah ada atau yang sudah lengkap dari buku ini. Demikianlah pembelajaran tentang zikir dan doa setelah sholat. Anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah, rajin sholat, dan ingat setelah sholat anak-anak juga membaca zikir dan berdoa. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.